Hai, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris mengenai model atau models. Model atau models adalah kata-kata berikut. Di antaranya bisa, boleh, akan, harus. Ya, mari kita mulai. Pertama kita lihat ada can. Can ini bisa, mampu, atau dapat. May, boleh, atau diizinkan. Must, harus. Di bahasa Indonesia yang tidak baku itu mesti, musti. Mesti. Dan kita juga punya have to. Have to ini harus. Ada perbedaan antara must dan have to. Kita lihat nanti. Lalu kita juga udah belajar di video yang lalu yang udah lama banget ya. Shall atau shall. Shall. Kalau Inggris banget itu lebih ke shall. Tapi kalau agak-agak Amerika gitu, shall, I gitu, shall. Yang artinya akan. Terus kita juga punya will, akan atau hendak. Dan akan atau hendak juga kadang muncul dengan bentukan is atau am atau are, tergantung si subjeknya apa. Terus kita pakai going to. Sudah itu verb 1 atau kata kerja bentukan yang ke-1 ya, verb 1. Sesudah can, sesudah may, sesudah must atau have to atau shall, will atau is, am, are, going to, kita pakai V1 ya. Gak peduli subjeknya apa, katanya tetap sama. Nggak usah ada yang dikasih s, nggak usah ada yang diganti, nggak usah ada yang gimana. Dan seudah kita pakai kata model ini atau models ini, kita pakai kata kerjanya dalam bentukan V1 ya, verb 1 untuk semua subjek apapun, untuk saya, kamu, kami, kita, dia laki-laki, dia perempuan, semua ya. Lalu ada juga bentukan past time atau yang sudah berlalu atau yang sudah lewat. Karena kita dalam bahasa Inggris itu ada untuk masa sekarang atau present time. Dan kita juga ada untuk masa lalu, masa yang udah lewat, masa yang udah berlalu. Nah, untuk can kita pakai could. Untuk may kita pakai might. Nah, untuk must ini agak-agak sulit ya untuk bentukan lampaunya, jadi kita lebih kepake ke ini karena ini sama ini agak-agak mirip, artinya tuh agak-agak ya 11-12 lah gitu. Nah, jadi kalau mau bentukan lampaunya kita pakai had to ya. Dan have to jadinya had to. Shall atau shall bentukan lampaunya should. Saya nulis nggak should? Nggak tulis ya, should. Will, would. Nah, SMR seperti yang kita sudah pelajari, pakainya was atau were. Karena untuk bentukan lampau atau yang sudah berlalu atau yang sudah lewat dari SMR hanya was atau were, tergantung si subjeknya apa. Sudah kita pelajari juga. Nah, sekarang kita masuk ke sini dulu. Can ini untuk masa kini atau masa sekarang. Artinya bisa dimungkinkan atau boleh. Bahasa Inggrisnya possible atau allowed. Dimungkinkan atau boleh atau diizinkan. Atau bisa juga ability atau bisa, skill,
kemampuan atau dapat. Jadi kalau can, I can sing, saya bisa menyanyi. I can dance, saya bisa menari. Ya, can. Bisa dimungkin, atau I can buy that dress, saya bisa beli baju itu. Ya, jadi saya boleh beli baju itu, saya dimungkinkan, saya diizinkan beli baju itu. Ya, kita bisa pakai can untuk sesuatu yang boleh dimungkinkan, possible atau allowed, atau ability, bisa, skill, kemampuan atau dapat, can. Kalau kita tidak bisa, tidak mampu, cannot, atau can't. Atau kalau mau Inggris banget, can't. Can't, agak-agak Amerika. Kalau Inggris British gitu, can't. Ya, buat bilang tidak dapat, tidak mampu, tidak boleh, tidak diizinkan. Bentukan lampaunya ialah could, tapi could ini tidak selalu bentukan lampau untuk can, karena could juga bisa digunakan untuk kalau kita mau ngomong secara hormat atau respect atau lebih formal. Ketika kita mau bilang can, kita bilangnya pakai could, itu bisa. Jadi could bisa untuk masa lalu, masa yang udah berlalu, masa yang udah lewat. Tapi kita juga bisa pakai untuk masa yang sekarang, tapi untuk kesannya lebih hormat, lebih formal, gitu ya. Jadi kita bisa pakai could. Dan kita juga bentukan tidaknya jadinya could not atau disingkat couldn't. Jadi waktu kita mau bilang misalnya yes you can, yes you could, si can sama could itu lebih, kalau could itu lebih sopan, can juga sopan sih, tapi could itu lebih gitu ya, lebih how to say it, gimana bilangnya, jadi lebih yang you could gitu ya, lebih ya. Dan could ini juga biasanya dipakai untuk kata-kata ini buat bilang misalnya could see, bisa atau mampu melihat. Could smell, bisa atau mampu mencium, menghirup, membaui. Could taste, could understand. Taste ini mencicipi, merasakan, mencicipi. Could understand, bisa atau mampu memahami. Could remember, bisa atau mampu mengingat. Could hear, bisa atau mampu mendengar. Jadi kalau misalnya bilang can you hear me, kita nanya gitu ya, can you hear me, bisakah, mampukah, dapatkah kamu mendengar saya? Tapi kalau misalnya kita tanyanya could you hear me, itu lebih sopan dalam beberapa derajat lah gitu ya. Walaupun nggak salah juga kalau bilang can. Misalnya untuk sesuatu yang seseorang yang kita hormati, kita bilang could you please something gitu ya. Nah, sekarang may ini diperbolehkan, diizinkan, boleh. Kalau tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan, may not. Untuk bentukan previous time atau yang udah lewat atau yang udah berlalu, kita pakainya might. Dan might ini juga kita pakai untuk sesuatu yang kita lihat di sini, not real situation. Not itu bukan atau tidak, real itu sesungguhnya, situation itu situasi, jadi bukan situasi sesungguhnya. Misalnya kalau saya jadi kamu, jadi seseorang, perandaian gitu ya,
atau kemungkinan lah gitu. She might not come home tonight. Ada kemungkinan dia nggak pulang hari ini, malam ini, gitu ya. Jadi might. Tapi ada perbedaan, walaupun si may ini untuk masa sekarang atau masa kini, dan si might itu untuk selain untuk kemungkinan, tapi juga untuk yang sudah berlalu, udah lewat. Ada perbedaan kalau kita bilang I may go sama I might go. Karena si might ini sama dengan could, nggak selalu untuk masa yang lalu udah lewat. Bisa juga untuk kemungkinan. Kayak misalnya, she might not come home tonight, ya berarti kan tonight, malam ini kan. Bukan masa yang udah berlalu atau udah lewat. I may go artinya saya boleh, dibolehkan, diizinkan pergi. Tapi nggak sama I might go. I may go, boleh, diizinkan. I might go, saya mungkin aja pergi, ya. I may swim, saya boleh berenang, diizinkan, dibolehkan. I might swim, ada kemungkinan saya akan berenang. Ya, itu perbedaannya. Jadi ada beberapa kata kalau di bahasa Inggris, ya sama sih bahasa Indonesia juga ya. Ada yang kadang kalau pakai kata-kata ini mirip, kalau ini artinya beda. Must itu harus, atau yang tadi udah kita tahu ya, mesti. Written rules. Rules, aturan-aturan, karena rule kalau satu nggak ada S-nya, aturan. Kalau ada S-nya, rules artinya aturan-aturan. Written artinya tertulis. Jadi written rules, aturan-aturan tertulis, atau instruksi. Jadi digunakan untuk sesuatu yang ini. Ya, kalau kita pakai must. Sesuatu yang lebih ditekankan jadinya. You must go. Kamu harus pergi. You must wear uniform. Kamu harus pakai seragam. Gitu ya. Jadi lebih ditekankan instruksi atau peraturan-aturan yang tertulis. Dan ini tidak ada past-nya, ya. Kalau memang harus, ya pasti nanti dibawanya ke had to. Kalau tidak harus, atau bisa juga diartikan sebagai tidak boleh, ya. Karena must not kan, harus tidak. Tapi bukan artinya tidak harus. Kalau kita artikan must not ini, must not atau mustn't ini lebih ke tidak boleh. You must not arrive at school late. Jadi nggak boleh terlambat, ya, tiba di sekolah. Jadi must not ini bukan artinya, walaupun ini harus, artinya harus. Must not bukan artinya tidak harus, tapi lebih ke tidak boleh, ya. Terus bisa juga kita pakai have to. Sudah have to kita pakai verb 1, verb 1. Kata kerja dalam bentukan dasar yang verb 1. Bentukan negatifnya, have to itu harus tapi nggak lebih tekan daripada must. Have to itu lebih ke, gimana bilangnya ya, kalau must ini benar-benar harus, tapi kalau have to itu misalnya nih, have to work dari jam segini ke jam segini. Nah, aduh, saya harus pergi nih kerja. Have to work dari jam segini sampai jam segini. Fakta, fact. Not opinion, bukan opini, ya. Oblique. Oblique ini kita artinya obligasi, tapi ya sesuatu yang sudah menjadi keharusan, gitu ya.
Must ini lebih benar-benar harus. Have to ini ya, jadi kayaknya udah dijadwal, udah terjadwal saya akan pergi, saya harus kerja jam segini sampai jam segini. Kalau yang ini lebih ketat ya. Negatifnya don't have to, do not disingkat jadi don't have to, verb 1. Kalimat tanya, do I have to sesuatu. Jadi ini do muncul, I ini si subjek karena kita pakai I kan. Misal contohnya pakai I, saya atau aku. Have to, terus verb 1. Haruskah saya apa gitu ya? Kalau mau tanya gitu. Past-nya yang sudah berlalu, yang sudah lewat, had to. Terus ke sini. Perbedaannya juga bisa kita lihat dari you must not. You itu kamu atau engkau. Must itu kan tidak, must itu kan harus. Tapi kalau must not kan artinya tidak boleh. Jadi kamu tidak boleh apa? Gitu ya. You must not, tidak boleh. Beda sama kalau kita pakai don't have to. Jadi ini perbedaannya di situ. You don't have to, you itu kamu atau engkau. Don't have to, terus verb 1. Don't have to itu tidak harus atau tidak diharuskan. Tidak harus, tidak diharuskan. You don't have to. You must not go there. You must not go there. Kamu nggak boleh, kamu tidak boleh pergi ke sana. You don't have to go. Kamu nggak harus pergi. Tidak diharuskan pergi. Terus sekarang ke sini yang sebetulnya kita udah pelajari di video yang lalu, tapi kita bahas aja secara cepat. Karena ini termasuk model atau models. Shall atau shall, will, is, am, are, going to, verb 1. Shall atau shall ini kemungkinan, mungkin, kemungkinan, ya lebih bisa juga akan atau hendak. Dan kita pakai si shall ini sebetulnya lebih ke kalimat tanya. Misalnya, shall we go now? Apakah kita akan pergi? Bisakah kita pergi sekarang? Apakah kita akan pergi sekarang? Bolehkah kita pergi sekarang? Gitu ya. Memungkinkankah kita pergi sekarang? Shall we go now? We itu kami atau kita, go itu pergi, now itu sekarang. Jadi shall lebih ke kalimat tanya. Dan shall ini kita pakai untuk yang subjeknya I atau aku, saya, dan subjeknya we, kami atau kita, ya. Versi negatifnya atau tidaknya shall not atau shan't. Saya jarang juga sih pakai shan't. Shan't. Shall not kebanyakan. Ya. Kesini dulu sebelum ke yang sini. Will. Will ini keputusan akan dilakukan atau akan melakukan, akan atau hendak. Atau bisa juga predict the future. Predict future itu memperkirakan atau prediksi, future itu masa depan. Misalnya, I will apa gitu, yang tentang nanti di masa depan. Untuk versi negatifnya, will not, tidak akan atau tidak akan hendak melakukan sesuatu. Will not, disingkat won't. Ada koma di atas ya. Will not, terus disingkatnya won't. Nah, won't ini beda sama want. Walaupun kalau kita sebutinnya yang ngedengernya agak-agak mirip gitu. Want sama want. Want, want. Want itu lebih ke O gitu ya. Tidak akan.
I don't want to hear anything from you again. Saya nggak mau dengar apapun dari kamu lagi, gitu ya. Atau I won't finish my homework today. Saya tidak akan menyelesaikan PR saya atau pekerjaan rumah saya hari ini. Jadi perbedaannya want, mau atau ingin. Want, mau atau ingin. Want ini hendak atau akan. Ya, tidak akan atau tidak hendak. Karena will ini hendak atau akan, terus kita kasih not, tidak. Ya, want ini ingin. I want that. I want to buy apa, saya mau beli apa. Ya, perbedaannya itu kesini dulu. Is, am atau are, terus going to apa. Nah ini kita pakai untuk sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya. Misalnya liburan atau pekerjaan. We are going to watch movie. We are going to pokoknya untuk sesuatu yang udah direncanain sebelumnya, bisa liburan, bisa pekerjaan, ya. Nah, sudah to-nya verb 1. Jadi bisa pakai shall, bisa pakai will, bisa pakai is, am, are, going to apa. Tergantung, walaupun ada beberapa kata yang bisa pakai semuanya, ada beberapa kata yang lebih cocok kalau pakai will, ada yang lebih cocok pakai is, am, are, going to, ada yang lebih cocok pakai shall, terutama untuk kalimat tanya kalau kita mau pakai I, we gitu ya. Nah, untuk ajakan. Lalu versi past atau yang sudah berlalu, udah lewat. Shall ini jadinya should, walaupun si should ini lebih diartikan sebagai advice. Advice itu saran untuk sebaiknya, dan kalau should not itu saran untuk bilang jangan atau sebaiknya jangan, ya. Kayak misalnya kita lihat should ini sebaiknya, advice, should. Jadi demand itu apa ya? Ada request, ada demand. Jadi sebaiknya lah gitu. Request itu permintaan, demand bisa diartikan juga sebagai insist. Insist itu kayak sebaiknya tuh, insist tuh jadi sebaiknya kayak advice lah gitu. Demand juga udah anggap aja lah gitu, sama ya. Propose, recommend, direkomendasikan, suggest, suggestion, suggest, ya sama juga advice, saran. Semuanya artinya sebaiknya, ya. You should do your homework. Ayo bikin pekerjaan rumahnya, PR-nya gitu ya. You should go now. Kamu sebaiknya pergi sekarang gitu ya. Mungkin daripada nanti terlambat kan, should gitu, sebaiknya. Nah, kalau sebaiknya jangan, sama juga kan advice atau saran, tapi sebaiknya jangan, kita kasih not. Should not, shouldn't. You shouldn't say that to your mother. Kamu tuh sebaiknya tuh seharusnya tuh jangan ngomong atau jangan bicara yang seperti itu kepada ibumu. Mungkin tidak sopan atau apa gitu ya. Shouldn't, should not. Versi lampau atau yang sudah berlalu, yang sudah lewat dari will adalah would. Tapi would ini juga bisa dipakai untuk versi yang zaman sekarang atau masa kini, masa sekarang, present time, untuk sama dengan si could ini. Untuk artinya tidak akan, tapi lebih I would not do that.
I will not do that. Saya tidak akan melakukan itu. I would not do that. I wouldn't do that. Itu juga sama. Bisa terjadi di masa kini atau masa sekarang buat bilang saya tidak akan melakukan itu. I would not do that. Tapi dalam versi misalnya kita bicara dengan seseorang yang kita respect atau yang kita hormati gitu ya. Misalnya ke presiden atau apa gitu ya. I will not do that, but kita bilangnya jadi I would not do that gitu ya. Lebih respect gitu. Walaupun masa sekarang. Versi negatifnya would not, wouldn't. Versi positifnya would. SMR versi past atau sudah berlalu, udah lewat. Kalau ini memang udah pasti harus dipakai untuk yang sudah berlalu atau sudah lewat, karena kita nggak pakai buat yang masa depan ya. Untuk harus yang udah lewat. Was atau were, going to apa gitu ya. Versi negatifnya is, am, are, atau kalau versi lampau udah lewat, udah berlalu, was atau were. Not, going to, verb 1 apa. Disingkat-singkatnya ya bisa isn't. Kalau am kan selalu I am ya, nggak bisa am not disingkat. Are not, aren't. Was not, wasn't. Were not, weren't. Ya. Mungkin nanti di video selanjutnya kita akan bahas mengenai models ini ketika dimasukkan dalam kalimat. Tapi untuk sekarang kita sampai di sini dulu, belum masukin ke kalimat atau contoh-contoh secara garis besarnya lah atau generalnya. Makasih.